Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu, Allah Bapa di surga, karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, kitab Roma pasal 9 ayat 6 sampai ke 18. Saya akan membacakan ayat 6 sampai ke 8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, bacaan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini adalah bagian dari tema perikop pilihan atas Israel, Roma 9 ayat 1 sampai 26. Ada dua pergumulan teologis besar dan sulit yang dialami di dalam hati dan pikiran Rasul Paulus yang ia paparkan dalam kitab Roma pasal 9 ini, yaitu yang pertama, sebagai teolog yang sangat berpegang pada Taurat, maka Rasul Paulus meyakini bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. Di lain pihak, yang kedua, kita melihat Paulus menyatakan kesedihannya karena banyak orang Yahudi yang sebetulnya adalah umat pilihan Allah menolak Kristus, sehingga tentu mereka tidak akan memperoleh janji anugerah keselamatan. Umat Israel terbuang dari Allah, bukan terpilih. Jika kedua hal ini dipertemukan, apakah itu berarti pilihan Allah atas Israel gagal? Perikop ini justru menjadi sangat menarik dan juga menjadi sangat penting bagi kita untuk lebih mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, dalam ayat 7 sampai pasal ayat yang ke-13, Paulus mencari jawabannya dengan menggali kisah bapa leluhur dari umat Israel. Dalam kisah Abraham dan kisah Yakub, kita boleh melihat bahwa bukan putra tertua yang menjadi pewaris, tetapi putra lainnya. Keterpilihan dan keumatan bukan masalah hubungan darah, tetapi itu sepenuhnya adalah kedaulatan pilihan Allah. Jelas pula bahwa yang dipilih Allah bukan Ismail, hasil rencana Sarah dan usaha Abraham, tetapi Ishak yang sepenuhnya sesuai dengan ketetapan Allah. Allah memilih Yakub, bukan Esau. Keduanya adalah anak kembar Ribka dari Ishak. Esau adalah anak sulung, akan tetapi Allah memilih dan memberkati Yakub sesuai dengan kedaulatan pilihan Allah. Melalui penjelasan ayat-ayat ini, maka logika dan hati nurani Paulus mengatakan, tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Keterpilihan dan keumatan bukanlah masalah hubungan darah, akan tetapi itu adalah masalah kedaulatan pilihan Allah. Dalam Roma 9 ayat yang ke-8 yang menjadi ayat pilihan kita dikatakan demikian. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Oleh karena itu, yang disebut anak-anak daging adalah anak-anak keturunan Abraham,
yang tidak mempunyai apapun selain fakta mereka diturunkan secara jasmani oleh Adam. Sedangkan yang disebut anak-anak perjanjian adalah mereka yang secara khusus dipilih oleh Allah, dan inilah orang-orang pilihan sejati. Saudara-saudaraku terkasih, untuk menjadi umat pilihan Allah dalam konteks kehidupan perjanjian baru, seseorang harus memberi respons yang memadai terhadap karya keselamatan pengorbanan Kristus di kayu salib. Sungguh bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Dialah yang mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang rela mati sebagai perdamaian bagi dosa-dosa umat manusia. Jadi seseorang diselamatkan dan dipilih Tuhan bukan karena jasa atau perbuatan baiknya, melainkan berdasarkan anugerah keselamatan dan kemurahan Allah semata bagi orang yang menerima Kristus Yesus sebagai juru selamatnya. Oleh karena itu, walaupun bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, akan tetapi umat Israel tidak secara otomatis akan beroleh anugerah keselamatan. Jadi, bukan Allah gagal menggenapi janjinya, melainkan Israel bertanggung jawab atas penolakan mereka terhadap Yesus. Kecuali jika Israel menyambut Kristus, meskipun mereka secara darah keturunan Abraham dan secara perbuatan melakukan Taurat, mereka tidak mencicipi berkat anugerah keselamatan dari Allah yang ada di dalam Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, melalui nats kali ini, Rasul Paulus menegaskan kembali bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Anugerah Allah semata dan bukan berdasarkan perbuatan, bukan juga karena keturunan darah, akan tetapi berdasarkan panggilan Allah semata. Bagaimana dengan kita? Kita bukanlah anak-anak Allah menurut daging, melainkan kita adalah anak-anak Allah yang merupakan anak-anak perjanjian dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, bersyukurlah jika kita telah dipilihnya menjadi anak-anaknya. Pilihan itu tak seharusnya membuat hati kita sombong, karena pada dasarnya pilihan itu adalah anugerah Allah semata. Rasa syukur itu semestinya diperlihatkan dengan terus bersikap dan bertindak sebagai anak-anaknya, seturut dengan kehendak Allah, menjalani kehidupan ini dengan meneladani kasih bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan. Kami adalah orang-orang pilihan Allah. Kami adalah anak-anak Allah bukan berdasarkan daging, tetapi kami adalah anak-anak Allah sesuai dengan perjanjian Allah yang mengimani bahwa Kristus Yesus adalah anak-Mu, Putra Tunggal Allah yang rela mati untuk menebus dosa umat manusia. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan memeteraikan firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami sewaktu kami kembali di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.